A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian ziarah chapter Muslim Baker Indonesia di Masjid Agung Medan yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menyempurnakan hidup manusia dengan penciptaan ahsanut taqwim, ciptaan yang terbaik. Maka kewajiban setiap manusia memberikan ahsanul ibadah, ibadah yang terbaik pula kepada Allah. Hidup yang singkat di atas dunia ini bukan sesuatu yang untuk dipakai main-main. Karena bergulirnya waktu, bergantinya masa ini, waktu kita makin sedikit bukan makin banyak. Sehingga ada istilah, kalau memang kita pengen maju sampai ke sebuah tujuan, ya, tidak akan pernah bisa sampai ke tujuan, ya, kalau dayung tak terkayu, kalau langkah tak melangkah untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, orang Islam ini harus tegas, berani mengatakan yang lalu biarlah berlalu. Al-amal bi khawatimiha, bahwa amal ini tergantung akhir bukan awal. Ada sebuah buku kecil yang menjelaskan tentang penyebab lemahnya iman. Ya, ada beberapa sebab lemahnya iman ini jadi buku rujukan kita sepanjang perjalanan kita bersama teman-teman MBI Muslim Baker Indonesia dari Medan hingga nanti kita sampai ke Lampung, sampai nyebrang Jawa, sampai ke Bogor dan Jakarta insyaallah, ya. Mudah-mudahan 10 hari ke depan kita bisa sampai untuk bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita ini insyaallah. Sekedar menginformasikan kalau MBI itu bukan geng motornya Ustaz Subhan, bukan klub motor, bukannya. Jadi MBI ini wadahnya para biker. Ya, karena kalau biker itu punya komunitas tersendiri. Sampai istilah di antara mereka itu yang paham bikers ya cuma biker lah gitu. Yang mengerti mereka ya cuma mereka. Maka kita buatlah kegiatan ini untuk mengumpulkan semua baker se-Indonesia. Izin Allah sampai hari ini sudah 42 chapter se-Indonesia. Sudah sekian ribu jumlahnya, saya sudah lupa juga hitungan jumlah bilangannya. Nanti ada sama teman-temannya. Masya Allah, melalui wadah ini kita bisa belajar agama. Kita pun bisa saling menziarahi tempat di mana mereka berada. Bahkan tadi kita ketemu sama Pak Menteri, kebetulan di depan Hotel City, ya, kita bertemu sama Pak Sandiaga Uno di sana. Saya juga menginformasikan bahwa melalui MBI ini kita dapat menyampaikan kepada masyarakat tentang
indahnya negeri tercinta Indonesia ini. Kita bersyukur jadi anak bangsa, jangan banyak komplain, tuntut ilmu. Ya Allah akan berikan keberkahan di masa yang akan datang insya Allah. Makanya apapun kondisinya, jangan mengurangi rasa cinta kepada negeri ini. Ya, khawatirnya terjebak dalam sekian banyak pelemah iman, rugi kita. Ulama mengumpulkan ada 31 sebab lemahnya iman. Di sebab yang pertama ditegaskan tentang masalah kurangnya keikhlasan. Ya. Sebelum kita sampai kepada bab yang mengkaitkan tentang yang lalu biarlah berlalu, ulama menekankan bahwa berapa banyak orang yang dalam hidup ini tidak memperhatikan keikhlasan. Ikhlas ini memang nanti berkait dengan al-musyaratah. Al-musyaratah yakni ikatan yang kuat antara hamba dengan Tuhannya. Adanya al-aqidah atau siku bil quwah. Kalau akidah itu atau siku bil quwah, ikatan yang kuat antara hamba dengan Tuhannya. Dalam kitab Tazkiyatun Nafs, Syekh Muhammad Salim bin Id al-Hilali, beliau mencatat ada sekian banyak hal yang menyebabkan kita ini bisa maksimal dalam beribadah. Salah satunya al-musyaratah. Al-musyaratah itu berkait dengan keikhlasan tentunya. Artinya orang ini punya ikatan dengan Allah. Lawang kalau boleh jujur, kita bertuhankan Allah sama, bernabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama, ibadah pun dengan cara yang sama, terkadang di masjid yang sama, terkadang kajian dengan ustadz yang sama. Tapi hasilnya bisa berbeda. Karena hubungan kita dengan Allah yang berantakan. Saya sampaikan juga tadi pagi di depan Pak Wagub menjelaskan tentang bagaimana kita mulai belajar ilmiah untuk beragama tidak ikut-ikutan. Tapi agama ini harus merujuk kepada apa yang Allah perintahkan, Nabi sabdakan, sahabat melakukan. Maka memang pasti ada ujian. Kalau cuma bicara amar ma'ruf, ujian kurang. Udah bicara nahi mungkar, mulai ada ujian. Apalagi penggabungan amar ma'ruf, nahi mungkar, siap-siap dimusuhin. Tapi enggak apa-apa lah, sejuta manusia memusuhi kita, enggak ada masalah. Asal enggak satu orang berbeda dengan kita. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buat ikatan yang kuat antara dirinya dengan Allah, al-musyaratah. Jangan sampai kamu beragama kepada Allah yang kamu tidak kenal. Ini banyak orang sholat, ngerti jumlah bilangan rakaat, bahkan malam pun tahajud rutin, bukan tidak. Duha tak dia pernah tinggal. Tapi kalau ditanya siapa Allah, bingung. Hafal gak nama Allah? Allahu alam. Lah selama ini antum berdoa ke siapa? Allah. Siapa Allah? Enggak tahu. Khawatirnya terjebak dalam fitnah ayat yang mengatakan fa'amal insanu idza mabtalahu rabbu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Terlalu percaya diri. Ketika merasa dijawab doa-doanya sama Allah, dia bilang rabbi akraman. Padahal suruh tanya, cara doanya berantakan. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Mulai teruji. Ketika doa tak kunjung ada ijabah, dia menganggap Tuhan mencuekin dia. Tuhan marah sama saya. Ini orang beragama pakai perasaan. Padahal sedang terjebak dalam istidraj. Diulur sama Allah. Apa kata Nabi? Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fadzalikal istidraj. Kalau kamu ngelihat orang yang diberikan kemudahan oleh Allah, padahal agamanya rusak, dan dia terus berbuat maksiat, tapi gampang rezekinya menurut kamu itu, katakan istidraj. Karena kalau rezeki yang dari Allah itu berujung pada kebaikan. Seperti ujian berujung pada kesabaran. Ikhlas, mereka kurang ikhlas. Mereka tidak kenal Allah. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Dia tidak kenal Allah, dia enggak pernah minta dengan nama Allah. Dia cuma berdoa dengan doa yang dia hafal. Atau mengaminkan seorang ustadz yang berdoa yang dia enggak pernah tahu arti doa yang dipanjatkan. Teksnya jelas kok, bahasa Allah, ud'uni astajib lakum. Minta langsung kan ku jawab, kata Allah. Ininya kan mufrad. Ada perintah tauhid di sini.
Karena Allah murka kalau diduakan, kata Allah, ana agna syurakai ani syirki man amila amalan asyraka fi ghairi ma taraktu asyirkahu. Kata Allah, aku ini sekutu yang paling benci disekutui. Loh kok bisa bersekutu dengan yang lain? Karena dia nggak kenal Allah. Kalau dia sudah kenal Allah, kata Ibnu Qayyim apa? Dua kacamata tauhid dengan landasan ma'rifah wal isbat, tolak wal qasdu aman. Ini orang ma'rifah wal isbat, dia kenal Allah secara rububiyah, diisbatkan nama-nama Allah, cakep. Ini orang paham Allah kasih rezeki, dia kenal Allah Ar-Razzaq. Ini orang paham, dia tahu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, mengasihi dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini orang paham. Dia paham betul-betul. Dia minta ilmu pengetahuan, Allah Al-Alim, zidni ilman warzuqni fahman. Ini orang mengerti cara meminta. Ditambah lagi dia tahu kapan waktu-waktu yang mustajab. Ya. Karena yang namanya doa ini kan ibadah yang dicontohkan. Jadi jangan pakai perasaan. Ya. Pun la ta'tazu fid du'a. Fa innahu la yahliku ani du'a ahadun. Rahul Hakim. Kata Rasul, jangan lemot, jangan malas dengan yang namanya doa. Karena enggak ada orang musnah karena doa. Ya, jangan lemah dalam doa, doa kuatan dikit. Karena Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami kan kuberikan hidayah. Jadi antum baca 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Kalau antum enggak sungguh-sungguh habis sholat bermuamalah dengan Allah, tidak akan pernah dapat hidayah. Bukti ketiga suhannya apa? Ketika dia membuat sebuah talbis dalam kehidupannya, Allah yang mengatakan, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang tidak mengkolaborasikan imannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah akan berikan ketenangan untuknya, wa hum muhtadun, mereka dapat hidayah. Hidayah dapat dengan cara bersungguh-sungguh dan tidak mengkolaborasi, tidak mentalbis antara kebaikan dengan keburukan. Ada proses. Makanya ulama mengatakan ini orang kurang ikhlas. Makanya ketika dia beragama sering futur, sering malas dalam beragama. Ya, kalau lagi rajin dengar azan, buru-buru. Kalau lagi iman turun, malas sholat, dengar azan kaget mulu. Muadzin yang disalahin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, udah johor gitu. Ya Allah, udah asar ini. Hidupnya cuma kaget-kagetan. Kalau dia berilmu, dia bangga bertemu dengan waktu sholat. Lawang Nabi bilang sama Bilal, ya Bilal, ij'al sholataka rohatan lak. Arih Nabi sholat. Istirahatkan kami dengan sholat. Ya Bilal, ij'al sholataka rohatan lak. Bilal, jadikan sholatmu istirahatmu. Kebayang gak kerja, kita kerja ngantor, dagang, istirahat tuh hayalan loh. Kalau Nabi katakan, ij'al sholataka rohatan lak, jadikan sholatmu istirahatmu, orang semua ngayal pengen sholat. Roha. Dalam riwayat ini dikatakan, tamasyatan lak, tamasya hatimu. Masya Allah. Cuma karena kurang ikhlas. Ikhlas ini ya mengkhususkan agamanya untuk Allah. Ketika tidak ikhlas, ya dia tidak khususkan untuk Allah. Alasannya kuat, dia tidak kenal Allah. Makanya semua buku ulama akan ada muqaddimah yang namanya bab ikhlas. Ya, supaya orang tahu setelah ini kau beribadah mendapatkan kebaikan insyaallah. Yang kedua, konsisten dalam emosional. Ini pelemah iman kedua ini. Ya, ini kok marah bangga. Dapat sedikit ujian ngamuk. Diuji oleh oknum-oknum tertentu emosi gitu loh. Ya bukan berarti kita nggak boleh emosi, itu sih hak manusia betul. Tapi kalau konsisten dalam emosional maaf. Ya, makanya nggak usah khawatir. Aslih nafsak yasluh lakan nas, kata Nabi. Belajar mengkritisi diri kalian, Allah akan kritisi orang lain.
Pemimpin begini, Tat. Masalahnya gini-gini, Tat. Apalagi nih anggota dewan gini. Udah. Pemimpin tergantung rakyat. Siapa yang bilang? Ali bin Abi Thalib. Pemimpin tergantung rakyat. Maka jadilah rakyat yang pinter, rakyat yang berilmu. Enggak usah khawatir, kita punya Allah kok. Makin bagus pendidikan kita, makin baik agama kita, makin baik pemimpin kita insya Allah. Korupsi, Tat, lawang rakyatnya biong, semuanya juga orang-orang maklaran, betul. Tapi suka nipu di masyarakat lebih banyak tipu-tipuan. Saling menzolimi, Tat, banyak. Tapi sombong, Tat. Kadang-kadang di antara kita cuma beda ustadz nggak ucapan salam. Sudahlah, pemimpin kalian tergantung kalian, sudah. Masya Allah. Makin rakyat rajin belajar, makin mulia pemimpinnya insya Allah. Maka jangan sampai mengurangi keinginan kita untuk belajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajat buat mereka yang menuntut ilmu. Harus introspeksi diri, jangan gampang emosi. Sering kok ditekankan bahwa orang Islam yang bagus agamanya, ya, dijanjikan sorga oleh Allah. Ya, dijanjikan kemudahan banyak oleh Allah. Nah, kalau Allah janjikan kemudahan untuk seseorang karena kebaikan agama yang dia miliki, tentu Allah akan pastikan itu dia miliki gitu loh. Setiap ibadah yang dilakukan anak Adam ini berujung kepada sorga. Bukan berarti habis sholat, habis ngaji dia mati masuk sorga, belum. Ya, cuma dia punya karakter penghuni sorga. Saya tekankan tadi pagi ini. Penghuni surga itu punya 3 karakter. Qoribin, hayyin, sahlin. Qoribin itu gampang akrab. Qoribin gampang akrab. Hayyin itu lembut. Sahlin itu mudah. Orang Islam makin bagus agamanya, makin gampang akrab. Sampai Allah amsalkan orang Islam seperti lebah. Lebah ini hinggap di mana saja nggak pernah merusak ranting. Ya teman-teman MBI dengerin ya, antum reading sono reading sini nih. Ya jadilah seorang muslim yang seperti lebah ini. Hinggap di mana saja enggak merusak. Jangan mentang-mentang motor besar, wah knalpot digede-gedein, bangga sama orang, besarnya suara knalpot kalian enggak akan pernah membesarkan nama kalian. Ya, jangan. Anda punya motor dipakai buat apa? Jadilah seperti lebah. Lebah juga punya sayap, bisa terbang hinggap di mana saja. Tapi lihat, tidak ada satu ranting pun patah karena lebah bikin sarang di situ. Tidak ada. Jaga diri, caranya bagaimana? Lihat lebah, yang dimakan baik, yang diminum baik, yang dikeluarkan juga baik. Lebah amsal orang Islam. Orang Islam kalau bisa seperti ini, kebaikan yang dipertontonkan. Permasalahannya ini kan di negeri kita ini kan beragam saat orang Islam saat. Kita mau cari Islam model apa saat? Jangan di Indonesia, di Medan saja macam-macam Tad. Anda jangan dibikin bingung, boleh beragam jenis Islam di negeri kita, tapi Islam yang dibawa sama Nabi cuma satu, yang Allah rekomendasikan dengan bahasa Quran, inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Barang siapa mencari agama selain Islam, la yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima. Maka kalau ada sesuatu yang baru dalam agama, ayat ini maju langsung. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu. Karena berkait dengan Islam yang dibawa sama Nabi. Dan tentu yang dicontohkan sama para sahabat. Karena nanti ada juga sunnah yang kita nggak bisa mengikuti, cuma Nabi. Oleh karena itu ikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Rekomendasi mereka lah kita mengikuti Nabi. Lihat cara beragamanya para sahabat yang Allah legalkan dengan bahasa radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho sama mereka, mereka ridho sama Allah. Kenapa Allah ridho sama mereka? Karena Allah muliakan mereka dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Masya Allah. Ya, kita disuruh paham ini. Punya 3 karakter tadi. Qoribin, hayyin, sahlin. Jangan sampai sudah ngaji,
tetap emosi, galak, semua orang salah, yang benar cuma saya. Waduh, ini orang kayak nggak butuh orang. Yang begini ini mati jalan sendiri kali gitu loh. Kalau orang Islam butuh orang lain. Bahkan Nabi mengatakan kok khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Hati-hati, konsisten dalam emosional ini akan mengurangi iman kita. Sementara kita tahu semua syariat dalam agama berawal dari kata yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, perintah. Nah sekarang kalau imannya turun lemah, perintah yang dilakukan ini enggak maksimal. Bagaimana dia bisa memetik buah pada setiap ibadah yang dilakukan? Sementara di Islam semua ibadah itu memiliki bekas. Ada bekas sholat, ada bekas puasa, ada bekas zakat, ada bekas umroh haji, bahkan nggak tanggung-tanggung. Orang yang bersyahadat pun memiliki bekas. Fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Orang ini bersyahadat, darahnya tidak boleh ditumpahkan kata Nabi. Sampai kapanpun jangan pernah membunuh orang Islam. Jangankan membunuh, mengacungkan senjata pun nggak diperbolehkan, betul? Apalagi membunuhnya. Ini konsekuensi syahadat ini. Maka semua hal yang menyebabkan pembunuhan haram. Berbantah-bantah, saling hujat, saling caci, khalas ya akhi. Sepandai apapun dia merangkai kata, menawarkan produk Islamnya, kalau berujung pada bantah-bantahan, maaf. Agama tidak seperti ini. Ya, dia jaga betul-betul. Agama tidak berbantah-bantahan. Bahkan Nabi mengatakan man tarakal mira', orang yang meninggalkan bantah-bantahan walaupun dia mampu untuk melakukannya, aku janji kata Nabi akan dibuatkan satu istana di bawah surga. Masya Allah. Lihat, kebayang tidak? Bukan nggak mampu, tapi kan ada dalil yang mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal boleh sama orang-orang yang ilmiah. Tapi bukan untuk berbantah-bantahan, ada ulama di tengah-tengahnya. Bukan debat kusir tak berujung, bukan. Ya, jangan terpancing. Islam ini mewarnai bukan diwarnai. Ya, Islam mewarnai bukan diwarnai. Maka penghuni surga punya karakter seperti itu. Qoribin, hayyin, sahlim. Penyebab yang ketiga setelah konsisten dalam emosional, nah ini yang kita bahas sekarang. Kecenderungan kepada apa yang telah berlalu. Ya. Ketika seseorang ini bersikap konsisten, tiba-tiba dia merasakan satu perpindahan dalam hidupnya, di mana masa lalunya ia hidup dengan penuh maksiat kepada Tuhannya. Dia pernah dipermainkan oleh setan. Cuma saat dulu orang respect, takut sama dia. Sekarang ketika dia sudah hijrah, nggak nampak lagi seramnya di masyarakat. Banyak orang mencibir mantan preman. Ya, karena dia hijrah, pengen dipandang sama orang, lama-lama nggak kuat. Setiap dicibir dia mulai bangkit, kamu nggak tahu siapa saya dulu, begitu. Dia belum tahu siapa saya dulu ini, gitu. Ini orang pada akhirnya berbangga dengan masa lalunya, betul? Sementara dalam bab taubat Nabi memerintahkan wabki ala khati'atik, tangisi dosamu di masa lalu. Bukan bangga dengan dosa, bukan. Taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya adalah ketika kita bertobat dan membenci masa lalu kita. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Dalam riwayat Imam Muslim Nabi pernah mengatakan, ada 3 hal yang kau bisa merasakan manisnya iman. Manisnya iman itu maksudnya apa? Ibadah tuh asik, kajian tuh asik, sholat tuh asik. Asik, Islam ini asik bro, asik betul. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kau bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Tolong. Kalau pengen merasakan manisnya iman, manisnya agama, mudah ini agama, tolong. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih utama
dipegang nih. Ya, jangan pernah bertindak kecuali karena Allah dan kecuali karena mencontoh Rasul. Kau rasakan nikmatnya indah ini ibadah nanti. Ya. Yang kedua, yakni ayuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Pengen merasakan manisnya iman, belajar mencintai seseorang karena Allah, membenci pun karena Allah. Berarti ilmiah nih. Sebenarnya dia musuh saya, Zat. Saya nggak akur sama dia dari dulu. Cuma kalau bicara ibadah kita sepaham ini, Zat. Udahlah, kalau bicara antar person ini saya nggak suka. Cuman kalau bicara agama kita suka lah. Belajar suka karena Allah. Akan terjalin tali rasa yang nikmat. Kenapa? Cintanya karena Allah, bencinya juga sama. Ya, benci dengan perbuatannya, bukan dengan orangnya. Maka kita nggak boleh menganggap remeh orang yang berbuat dosa. Doakan supaya diberikan hidayah sama Allah. Dulu ada orang yang mulia keagamaannya, Allah jadikan dia penghuni neraka. Cuma karena apa? Ini cerita Bani Israel ini. Karena orang yang soleh ini meremehkan orang yang berbuat dosa. Dia mengatakan Allah tidak akan pernah ampunkan dia. Turun syariat. Allah katakan apa? Man dzalladzi yata'alla alayya alla yaghfira li fulan. Fa inni qad ghafartu la wa akhfatu amalak. Allah marah. Ada orang yang bilang, ini sih kayaknya Allah nggak bakal ampunkan nih orang dosanya kebanyakan. Entar dulu. Ada hadis qudsi di mana Allah mengatakan, "Man dzalladzi yata'alla alayya alla yaghfira li fulan." Siapa orang yang menganggap aku nggak mengampunkan si fulan? Ketika kau berkata seperti itu, telah kuampunkan si fulan dan kubatalkan semua kebaikan kalian. Coba. Seberapa susahnya kita saling mendoakan. Seberapa susahnya kita saling mengucap salam. Makanya saya nggak habis pikir kalau ada kelompok-kelompok pengajian, kok nggak mau ngucap salam, saya mau nggak paham ini. Waduh, anak-anak MBI jangan pakai begitu ya. Nggak boleh nih. Betul-betul harus paham nih. Ucapkan salam, afsus salam bainakum. Kalau memang dipastikan dia seorang muslim, assalamualaikum, itu doa. Dan kalau kita mendoakan seseorang, 70 malaikat mengaminkan buat kita. Masya Allah. Tidak terpancing, iya. Tuh yang kedua. Yang ketiga apa? Ayaqra yauda fil kufur. Bada'id anqadahullah kama yaqra yauda wajhu finnar. Manisnya iman yang kau bisa rasakan yang ketiga, ya. Ayaqra yauda fil kufur. Benci untuk kembali ke masa lalu. Yang lalu biar berlalu sudah. Ya. Jangan jadi kebanggaan, kalau perlu nangis ingat masa lalu. Kenapa? Kata pepatah, lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau. Dan perputaran waktu ini makin menjauh bukan makin mendekat. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, pergantian, bukan mengulang pergantian, pergantian terus ke depan. Waktu terkikis, terkais dengan waktu, akhirnya masuk ke lubang kita. Sekarang kita bicara di pinggir lubang, wahai yang hadir, si fulan bin fulan, mintakan ampun sama Allah. Dia sedang ditanya. Sebentar lagi yang ngomong bakal disebut begitu. Labang cuma ngantri masuk lubang. Apalagi sekarang ini musim mati, betul? Ini musim mati nih. Ya. Ntar ambulan berbunyi tuh. Dari tadi saya pikir udah terlambat ke Masjid Agung, berapa kali ambulan itu. Saya pikir Pak Menteri datang. Mobil jenazah lewat. Ambulan, saya nggak begitu paham intonasi suaranya, katanya beda-beda ya. Masya Allah. Ini musim orang mati dan ternyata mati itu nggak nunggu tua. Dari kemarin yang muda mati. Nggak ada, kita anggap cuma yang tua yang bakal mati, enggak. Dan mati juga nggak nunggu sakit. Maka dalam kondisi pandemi seperti ini, antum diam mati, antum bergerak juga mati. Maka jangan sampai enggak mengamalkan sebuah perbuatan yang baik. Pemuda di zaman Rasul yang namanya Abdullah bin Umar tegas mengatakan, "Idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa." Kalau kau di sore hari jangan tunggu pagi berbuat baik, pun di pagi hari jangan tunggu sore berbuat baik. Fastabiqul khairat. Kan ada prokes, protokol kesehatan. Kalau memang harus menggunakan masker ya gunakan. Kan mencuci tangan, menjaga jarak ya lakukan. Udah ada vaksin, silakan yang mau.
Jangan dibikin bingung, sampai kita nggak bertindak dengan sesuatu yang baik. Sampai nuntut ilmu dibikin bingung. Waduh, kacau ini. Ya, akhirnya iman kita makin turun, makin drop. Ini nggak diperbolehkan ini. Ya, apalagi cenderung kembali ke masa lalu. Jamaah, ini kita menghitung waktu nih. Ini kan masuk bulan Sya'ban, betul? Habis bulan Sya'ban kan masuk Ramadan nih. Udah menjelang pertengahan nih, ya. Pertengahan bulan Sya'ban, ya. Kita harus betul-betul tahu Ramadan sebentar lagi. Yang dipanggil sama Allah itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Enggak semua manusia. Enggak ya ayyuhan nasu, enggak. Ya, karena manusia ini global. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah bilang, hai orang yang beriman, diwajibkan puasa atas kalian seperti orang sebelum kalian. Tujuannya cuma satu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Walaupun nanti ada tafsiran panjang tentang takwa di sini. Maka kalau Anda tidak merapikan iman sejak bulan Sya'ban ini, yang Nabi saja memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, betul? Ya, dalam rangka apa? Menstabilkan iman. Masuk Ramadan bisa menggapai kemuliaan syahrul Quran tersebut. Bagaimana Ustaz kita bisa terpanggil dengan itu Ustaz? Pun dijelaskan tadi pagi kalau yang hadir di Masjid Musannif, saya jelaskan tentang surat Al-Ahzab ayat 35. Ada 10 level orang yang Allah janjikan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman, janji Allah akan Allah siapkan ampunan dan balasan yang besar. Ada 10 level. Dan level yang ke-8 itu wasoimina wasoimat. Jadi orang berpuasa enggak semerta-merta main puasa saja. Mungkin puasanya sah, cuma enggak ngefek. Ya, enggak ngefek. Karena gimana Ustaz ya? Ya namanya kami punya masa lalu, Tat. Kadang-kadang kalau mikir dosa di masa lalu, Tat, ini puasa ke depan lebih berat lagi, Ustaz. Ada yang bertanya, Ustaz, tadi baru sambil jalan saya coba baca WA itu, Ustaz Subhan, saya ini orang yang pernah punya masa lalu yang buruk nih, Ustaz. Entah berapa dosa saya enggak puasa, Ustaz. Bagaimana cara saya mengkodok? Sekarang saya sudah hijrah, Ustaz. Saya balik tanya sama dia, memang dulu kamu enggak puasa sebabnya apa? Ya namanya anak muda. Namanya anak muda. Ada apa urusan sama anak muda? Ya namanya anak muda kan dulu kan bandel. Enggak semua anak muda bandel, enak aja. Bukti di Masjid Agung anak muda semua, enggak ada yang bandel sini. Ya namanya anak muda Ustaz. Enggak puasa tuh kan biasa Tat sama teman-teman. Oh berarti Anda enggak puasa karena sengaja. Iya, enggak sakit, enggak, maaf. Yang diqadha itu Allah yang kabarkan. Wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kalau kamu memang sakit dan bisa sembuh, atau kamu sedang safar tidak puasa, mengambil rukhsah, fa iddatu min ayyamin ukhra, bayar di waktu yang akan datang. Cuma 2 yang boleh diqadha, sakit dan safar. Perempuan haid berhalangan masuk kategori sakit. Iya lihat. Kalau sengaja ya enggak ada qadha. Terus gimana Tat? Tobat. Itu dosa namanya, tobat. Cuma tobat doang Ustaz. Tobat. Enak kali Tat. Betul. Ya kalau diterima tobat kau. Ini kan mesti ngelobi Tuhan lama sekali kan. Kalau diterima tobatnya. Lah wong iman ini naik turun, banyakkan turun ketimbang naik, betul? Makanya perlu untuk menstabilkan iman. Jangan cuma teori, yazid wa yankus, naik turun iman, Ustaz. Iya, teorinya begitu. Yazidu bil ta'ah wa yankusu bil maksiat. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan, itu teori. Yang jadi permasalahan, sudahkah kau mengenal Allah? Karena jujur sama diri kita, berapa banyak orang mengaku Islam tidak hafal nama-nama Allah. Sementara Nabi-Nya mengatakan dalam doanya, as'aluka bikulli ismin huwalak samaita bihi nafsak
au anzaltahu fi kitabik, au alamtu ahadan min khalqik. Nabi saja minta dengan nama Allah karena kenal Allah. Makanya Ibnu Qayyim meletakkan tauhid, ma'rifah wal isbat di depan, tolab waskudu wal qasdu di belakang. Maksudnya apa? Jangan meminta sebelum kau esakan dengan rububiyah dan asma'nya. Ya kan kalau gurunya kan Ibnu Taimiyah bilang kan tauhid 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, betul? 3. Ibnu Qayyim muridnya memandang 2 kacamata. 2 digabung, 1 dibiarkan. Yang digabung 2, ma'rifah dan wal isbat, ya ini tauhid rububiyah dan asma. Uluhiyahnya disendirikan. Namanya tolab wal qasdu, meminta dan menyampaikan maksud. Jangan gampang meminta menyampaikan maksud tanpa kenal Allah dan namanya. Gimana kita meminta ke Allah yang kita nggak kenal? Akhirnya kita bilang ini doa sudah kadaluarsa kali, Ustaz. Kalau bicara Rabbana Atina nggak ada yang lebih khusus lah, kita yang manjuran dikit gitu loh. Karena Rabbana Atina sudah sering saya baca, Tat. Cuma nggak kelihatan efeknya, Tat. Doa yang dikritik. Padahal dari zaman dahulu Nabi sudah contohkan, bahkan ayat dikumandangkan. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sapu jagat itu. Enggak usah dirinci pun diijabah, asal hubunganmu bagus dengan Allah. Yuk kritisi ini. Karena makin mendekat waktu kita di bulan Ramadan, ya, makin mendekat kita beribadah kepada Allah, jangan berulang waktu ibadah tak memiliki bekas. Ini Ramadan, Masya Allah, ya, bulan yang Allah muliakan dengan sekian banyak kemuliaan. Kalau kita nggak paham, rugi kita. Ini bulan-bulan yang betul-betul dijanjikan kemuliaan oleh Allah. Iya, ini bulan Quran, Masya Allah. Orang ketemu Ramadan, kalau nggak dapat kemuliaan bulan Quran, rugi dia. Allah yang katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Allah langsung yang sebut bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan disebut sama Allah. Bulan yang diturunkan Quran di dalamnya. Enggak ada bulan lain yang Allah bilang turun Quran, cuma bulan Ramadan. Ada segelintir orang mengadakan kegiatan nuzulul Quran di lain bulan Ramadan. Bohong. Enggak. Suruh berikan bukti Quran turun di bulan lain. Lawang Allah yang bilang langsung kok. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bukan bicara masalah turunnya. Nabi nggak ngebahas, nggak ada perayaan sahabat tentang nuzulul Quran, tidak ada. Tapi lebih ditekankan kepada ayat berikutnya, hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Ini Quran petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Sekarang kita hidup di zaman fitnah, gampang terjebak dalam fenomena fitnah, batil di depan mata kita. Harus punya pembeda, ya Quran solusinya. Sekarang berapa banyak orang Islam yang jauh dari Quran, nggak bisa baca Quran, ada semangat dengan Ramadan. Sebentar lagi Ramadan, Ustaz. Iya. Waduh, insya Allah, Tat. Insya Allah Ramadan anak belajar Quran. Baru mau belajar. Pan dijanjikan kemuliaan di bulan Ramadan. 1 huruf yang kita baca kan 10 nilainya, betul? Sayang kalau kita nggak hatamkan Quran, sayang. Dari sekarang belajar. Ramadan memperbanyak, itu yang mulia. Tertunjuki dengan Quran, Masya Allah. Kesempatan, ini Ramadan nanti bulan dibelenggunya setan. Bulan dibelenggunya setan, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Orang gampang berbuat baik di bulan Ramadan. Iya. Sampai Nabi mengatakan, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidati syayatin wa maradatil jin wa ghaliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futiyat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa yunadi munadi ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Nabi tegaskan dalam riwayat tadi dikatakan idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghaliqat abwabun niran wasufidati syayatin secara umum. Masya Allah. Dalam riwayat Bukhari Muslim itu. Datang bulan Ramadan,
Futihat abwabul jannah. Dibuka semua pintu surga. Kemudahan gampang, orang berbuat baik Ramadan gampang. Tapi perbuatan baik tanpa iman ya nggak ada makna. Ini orang cakep sholatnya, Tat. Ngajinya rutin, Tat. Cuma imannya nggak jelas, Tat. Ya nggak bisa begitu. Dia sama orang tuanya berbakti, Tat. Orang tuanya dibahagiakan betul-betul, Tat. Cuma ya begitu, Tat. Imannya rusak, Tat. Ya nggak bisa. Ibadah landasannya iman, maka revisi iman. Ayo, jangan sampai dibiarkan makin melemah. Udah, yang sudah ya sudah, yang lalu biar berlalu. Jangan dibikin bangga masa lalu. Kalau bicara bangga dengan masa lalu negeri untuk paham sejarah boleh. Tadi saya sampaikan ke Pak Sandiaga Uno, Pak, negeri kita ini, Pak, Medan aja ini, Pak, pemandangannya indah sekali, Pak. Bukan cuma indah, Pak, sejarahnya, Pak. Karena harga diri satu bangsa ini kan tergantung paham sejarahnya. Allah berikan keberkahan negeri yang merdeka atas berkat rahmat Allah. Pendahulu-pendahulu kita dulu memancing rahmat Allah. Merdeka berat, mempertahankan jauh lebih berat, betul? Ketika kita mempertahankan sekarang berat. Kenapa? Karena rahmat Allah jauh dari kita. Ya kebayang, lawang nama Allah saja kita nggak hafal. Apalagi berkonsekuensi dengan syahadat wa anna Muhammad Rasulullah. Lebih jauh lagi, dia mengaku pengikut Rasul, tapi perbuatannya menentang Rasul. Lihat, karena nggak tahu syahadat yang dia bilang, yang dia ucapkan. Dia nggak tahu konsekuensinya taat dengan perintah Nabi, menjauhkan larangan Nabi, percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib, dan tidak beribadah kecuali mencontoh Rasul. Ini nggak paham dia. Ini perintah Nabi, akhi. Yang namanya perintah disikapi wajib oleh ulama. Kullu amrin fil Islam wajib. Setiap perintah dalam Islam hukumnya wajib. Beliau perintahkan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian seperti kalian melihat aku solat. Perintah Nabi bukan? Perintah Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Yang jadi permasalahan, sudah belum kita mencontoh solat Rasul? Saya pernah sampaikan di Medan di 2 tahun yang lalu ketika kemari, saya contohkan tentang masalah takbir, masih ingat? Saya bilang kalau boleh jujur, kata Syekh Albani, hadis Nabi yang sahih menyaksikan berjumlah 735 hadis yang sahih untuk 1 rakaat sholat. Antum bisa lihat pada sifat sholat Nabi itu. Nabi mencontohkan 735 hadis yang sahih untuk 1 rakaat sholat. Masya Allah. Tapi yang terjadi beragam orang sholat. Enggak usah gerakan yang lain, takbir saja macam-macam, betul. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam-macam. Padahal nabinya berapa? Mungkinkah Nabi yang satu mengajarkan sekian model takbir? Coba. Karena kita nggak pernah buka bab takbir, kita nggak pernah tahu. Padahal ada hadis yang mengatakan tahrimu takbir wa tahliluhu salam. Salat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kan harus tahu takbir yang betul bagaimana. Lihat sifat salat Nabi. Lihat hadis-hadis tentang takbir. Yarfa'u yadahu inda kulli rak'ah. Adatan nahwa mankibai audhunai. Beliau mengangkat sejajar dengan bahu, terkadang dengan telinga. Yufarrish, tidak merenggangkan, tidak merapatkan, sekedar saja. Wa waddu'ahu fi sadri, meletakkan di sadri. Sadrun ma'idah batnun, dada, lambung, perut, fi sadri. Fakana kafail yumna, fauqa zuhri kafail yusra. Wa adatan yakbit. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Enggak perlu lagi ada yang begini, ada yang begini, ada yang diputer. Khalas. Ini satu model saja gerakan. Belum yang lainnya, belum. Makanya alaikum bisunnati. Kembali ke sunnahku. Karena resikonya kalau menentang sunnah, Allah sudah patenkan. Wa may yushakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. An-Nisa 115 itu. Barang siapa bertolak belakang dengan Rasul, ba'dama tabayyana lahul huda,
Setelah dijelaskan al-huda, petunjuk, al-halal bayin wal haram bayin, wa umur bainahuma mustabihat. Halal jelas, haram pun jelas. Halal haram ada syubhat. Ya, jauhkan syubhat. Dia malah ngikutin jalan yang orang beriman enggak lakukan. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Kupalingkan dia sejauh mungkin. Yang namanya salat tanha anil faksa wal munkar. Tapi yang terjadi apa? Salat malah memerintahkan dia pada kemungkaran. Salat tapi korupsi. Salat tapi melanggar rambu-rambu lalu lintas. Maka MBI jangan sampai melanggar nih. Ya, lampu merah berhenti. Kuning hati-hati. Hijau baru jalan. Kalau dulu boleh semuanya hijau, betul? Kok sekarang jangan. Itu udah aturan main. Atiullah wa atiul ulil amri. Enggak boleh motor bodong. Ya, SIM harus punya. Ini taat pada pemerintah. Dan itu enggak melanggar syariat kok. Karena memang aturannya baik seperti itu. Kalau dulu sih enggak, ya alhamdulillah sudah. Enggak usah bangga sudah. Ya. Yang sudah ya sudah. Kalau dulu udah nafsu dia. Dulu hijau semua itu. Ya sudah. Saya pernah ketangkap sama polisi, Tat. Saya pikir lampu merah nggak ngaruh lah. Saya hantam aja merah, Tat. Diperiwitin saya di depan. Berhenti. Kata Pak polisi, kau lihat lampu tadi? Iya. Warna apa? Merah. Kok terabas? Saya pikir nggak ada apa-apa. Gitu loh. Karena takutnya sama polisi bukan sama Tuhan kan. Ini bahaya sekali ini. Makanya dengan kenal Allah kita punya batas, punya rem nih. Karena banyak orang merasa aman karena nggak dipantau sama Allah katanya. Padahal Allah mengatakan inna rabbaka labil mirsa. Rabb kamu yang menciptakan kamu, menyaksikan kamu dari 7 lapis langit sana. Bahkan diletakkan 2 malaikat mencatat semua perbuatan. Inna alaikum lahafizin. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kalau sudah tahu begini dia punya rem insyaallah. Mudah-mudahan sepintas bahasan kita ini karena ini akan berkala bahasannya sampai nanti insyaallah di 4 chapter berikutnya sampai di Lampung nanti. Silakan yang mau diikuti dari Al-Azifi Channel dan IG USB.bawazir akan berkala bahasan ini insyaallah ya. Inti penekanan di Medan ini kita tekankan sekali. Jangan pernah bangga dengan keburukan di masa lalu. Ya, tutup masa lalu kita, buka lembaran yang baru untuk kebaikan ke depan insyaallah. Nabi yang mengatakan, al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhir bukan di awal. Biarkanlah awal itu buruk, tapi jadikan akhir itu baik. Allah muliakan kita insyaallah ya. Intinya sih anak nggak nyangka kalau bakal hadir sebanyak ini demi Allah. Tadi pikir cuma Muslim Back Indonesia saja, cuma semangat kita untuk belajar ini nggak terbendung ternyata, betul? Ya, nggak masalah. Taib, makanya anak pengen berdialog sama antum, mungkin ada yang mau ditanyakan silakan. Akhiru da'wana anil hamdulillah. Fadhal silakan. Nah.